Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita besarnya nikmat iman wal Islam. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, di bulan Dzulhijjah ini kita biasa mendengar cerita dari guru-guru kita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, Nabiullah yang mulia. Kaum muslimin, setelah begitu dahsyatnya tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Ibrahim agar keluar dari Mesopotamia, wilayah yang kita kenal sebagai Irak. Di dalam catatan sejarah, wilayah Mesopotamia ini terkenal sebagai wilayah penyembah berhala dan berbagai macam keyakinan yang tumbuh di sana. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Ketika itu berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut dan istrinya Sarah keluar dari wilayah Mesopotamia. Tujuan mereka adalah negeri Mesir. Ketika di dalam perjalanan kaum muslimin, ketika mau memasuki Mesir, Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah istrinya, wahai istriku, jika nanti kita masuk ke negeri Mesir, ketahuilah, di sana ada seorang penguasa yang akan selalu menangkap perempuan cantik untuk dia jadikan sebagai selirnya. Seandainya kita ditangkap, katakan kepada mereka bahwa aku ini adalah saudara laki-lakimu. Ini adalah kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua, kaum muslimin. Setelah yang pertama ketika dia berhadapan dengan Namrud. Ketika sampai di Mesir,
raja yang menugaskan prajuritnya menangkap Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut dan Sarah istrinya. Kemudian Sarah ini dihadapkan kepada raja. Suatu hari kaum muslimin, sang raja ingin menjamah Sarah. Kemudian Allah takdirkan ketika itu seluruh badan raja ini kaku. Raja pun meminta kepada Sarah, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar dia menyembuhkanku dan mengembalikanku seperti biasa." Sarah pun meminta kepada Allah, "Sembuhlah raja ini." Maka untuk yang kedua kalinya, dia ingin kembali menyentuh Sarah. Takdir Allah yang kedua berlaku untuk raja ini. Seluruh tangan dan kaki, seluruh tangan dan badannya kaku. Kemudian dia meminta untuk kedua kalinya kepada Sarah agar berdoa kepada Allah mengembalikannya seperti biasa. Sarah pun berdoa, Allah mengabulkan doanya. Setelah sembuh, raja ini untuk ketiga kalinya ingin menjamah Sarah. Berlakulah untuk yang ketiga kalinya. Dan dia meminta kepada Sarah, berdoa kepada Allah agar menyembuhkan dan mengembalikan dirinya seperti biasa. Sarah pun berdoa dan kembalilah raja ini seperti biasa. Setelah itu, dia memanggil pengawalnya. Dia katakan kepada pengawalnya, "Siapa perempuan yang kalian bawa ini? Sesungguhnya dia bukan manusia, tetapi dia adalah jin." Begitulah yang diucapkan oleh raja ini kepada pengawalnya. Akhirnya, Sarah pun dibebaskan oleh raja ini. Dibebaskan bersama Ibrahim dan dibebaskan bersama Nabi Lut alaihissalam. Ketika mereka berjalan pulang, raja menghadiahkan kepada Sarah, untuk Sarah, seorang perempuan yang kemudian kita kenal sebagai Hajar. Kaum muslimin, para ahli sejarah ini berbeda pendapat. Siapa sebenarnya Siti Hajar? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang perempuan budak yang berasal dari Ethiopia, yang diperjualbelikan hingga dia sampai ke negeri Mesir. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa Hajar ini masih termasuk keluarga daripada raja. Begitulah cerita yang bisa kita baca di dalam penjelasan ahli sejarah. Kaum muslimin, kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak pun dalam hidupnya. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun sepanjang hidupnya. Kaum muslimin, sesampai di negeri Palestina, negeri kedua yang menjadi tujuan mereka, diceritakan bahwa Hajar atau Nabi Ibrahim alaihissalam diberi izin oleh Sarah, atau Sarah memilihkan Hajar ini untuk dinikahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri yang kedua. Singkat cerita kaum muslimin, dari Siti Hajar lahirlah Ismail alaihissalam, seorang anak laki-laki yang kemudian kita kenal sebagai Nabiullah Ismail alaihissalam. Ada rasa cemburu yang besar. Setelah Ismail alaihissalam lahir, ada kecemburuan yang besar di dalam batin Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama.
yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke sebuah tempat yang kemudian kita kenal sebagai Bakkah atau Makkah. Sebuah negeri yang tandus, negeri yang tidak memiliki sumber air, negeri yang tidak ditanami, yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan di mana orang bisa berlindung di bawahnya. Pergilah mereka. Kemudian Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Kaki melangkah ke depan untuk kembali ke negeri Palestina. Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Kepada siapa engkau titipkan kami, wahai Ibrahim?" Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaki terus melangkah menuju negeri Palestina. Sampai satu pertanyaan yang menghentakkan batin Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di negeri ini?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, Allah yang memerintahkanku untuk membawa kalian dan meninggalkan kalian di negeri ini." Hajar mendapatkan pertanyaan itu, hatinya terhenyuh, sembari dia berkata, "Sungguh, pasti engkau akan dapatkan kami sebagai orang-orang yang sabar." Kembalilah Nabi Ibrahim ke negeri Palestina. Ismail kecil ditinggalkan menangis karena kehausan. Ibu yang tertanam di dalam batinnya kecintaan kepada anaknya mencoba mencari air ke sana kemari, berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Sampai disebutkan dalam satu hadis, hentakan kaki Ismail alaihissalam menghasilkan sebuah saluran atau sumber air kecil yang kemudian kita mengenal sebagai sumur Zamzam. Zamzam yang berasal dari bahasa Ibrani yang maknanya berkumpullah, berkumpullah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak karena keberkahan Hajar, maka pastilah sumur Zamzam itu tidak pernah kita rasakan nikmatnya. Kaum muslimin, beberapa waktu kemudian, sekumpulan pedagang Yaman dari suku Jurhum melintasi kota Mekah. Mereka melihat ada kehidupan, ditandai dengan banyaknya burung-burung yang berterbangan di atas kota Mekah. Akhirnya mereka mendapatkan ada sumber kehidupan, sumber air kehidupan di sana. Mereka bertemu dengan Hajar dengan sebuah perjanjian. Hajar mengizinkan mereka untuk menikmati Zamzam, tetapi penguasaan Zamzam tetap berada di tangan Siti Hajar. Dinikmatilah air itu oleh pedagang Yaman dari suku Jurhum. Nabi Ibrahim kecil tumbuh besar bersama dengan keturunan atau warga Yaman dari suku Jurhum itu. Ibrahim besar, kemudian memilih seorang wanita cantik, anak perempuan dari kepala suku Jurhum. Dia menikah. Berapa lama kemudian kaum muslimin? Nabi Ibrahim datang dari negeri Palestina ke Makkah untuk bertemu dengan Ismail alaihissalam. Sampai di sini kaum muslimin, tidak ada cerita penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika datang ke rumah Nabi Ismail, dia hanya bertemu dengan istri Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata kepadanya, bertanya kepada istrinya tentang bagaimana keadaan selama berumah tangga dengan Ismail alaihissalam. Istrinya bercerita kepada Ibrahim. Ada keluh, ada kesah dalam cerita itu. Ada kesulitan dan kerumitan berumah tangga yang dia ceritakan kepada Ibrahim alaihissalam. Menjelang pulang, Ibrahim berpesan kepada istrinya, istri Ismail alaihissalam, jika suamimu pulang, sampaikan kepadanya pesanku agar dia mengganti palang pintu rumahnya.
Ibrahim pun pulang. Tidak lama Ibrahim kembali ke negeri Palestina. Ismail datang pulang. Dia bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi sepeninggal dia keluar dari rumah. Istrinya bercerita, ada seorang laki-laki tua yang datang, dia bertanya tentang engkau. Aku ceritakan begini dan begini. Dan dia berpesan kepadaku agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Ismail alaihissalam paham kalau ini adalah ayahnya yang tercinta, Ibrahim alaihissalam, yang memberikan pesan kepadanya bahwa dia harus menceraikan istrinya yang penuh dengan keluh kesah dalam kehidupan mereka. Istri yang selalu berkeluh kesah dalam keluarganya. Maka diceraikanlah oleh Ismail. Kemudian Ismail menikah kembali dengan salah seorang putri yang lain dari salah seorang kepala suku Jurhum dari negeri Yaman. Kaum muslimin, tidak lama kemudian Ibrahim diceritakan kembali dari Palestina menuju Mekah bertemu dengan Ismail. Untuk yang kedua kalinya atau untuk yang ketiga kalinya, Ibrahim alaihissalam tidak bertemu dengan Ismail. Dia hanya bertemu dengan istrinya, bercerita sebagaimana istri yang pertama. Istri yang kedua ini adalah istri yang menggambarkan kesolehan. Batinnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, menyebutkan kebaikan dan kebaikan suaminya, tidak menampakkan keberatan, kebencian, apalagi mengungkit-ungkit keburukan suaminya. Sebelum berangkat dari rumah itu, Ibrahim alaihissalam berpesan kepada perempuan ini, jika suamimu pulang, sampaikan, aku datang dan pesanku untuknya agar dia mempertahankan palang pintu rumahnya. Ibrahim pulang balik, keluar dari rumah itu. Ismail pulang ke rumahnya, istrinya bercerita, Ismail alaihissalam mendapatkan pesan bahwa dia harus mempertahankan istri yang keduanya ini. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Ibrahim ayahnya agar dia mempertahankan palang pintu rumah tangganya. Kaum muslimin, Ibrahim ternyata tidak balik ke Palestina. Dia hanya keluar dari rumah itu, akhirnya kembali dan kemudian bertemu dengan Ismail dan Siti Hajar. Disinilah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an ayat 102, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'sad ya qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika itulah Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, ketika Ismail berada di usia sanggup bekerja dan berusaha, ketika Ismail sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, aku sesungguhnya melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu wahai anakku. Mimpi para nabi itu adalah hak, menggambarkan sebuah perintah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku? Ismail alaihissalam seorang pemuda saleh, Nabiullah, dia mengatakan kepada ayahnya, ya abatif'al ma tu'mar. Ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti engkau akan dapatkan aku sebagai seorang anak yang sabar. Maka berangkatlah Ibrahim membawa Ismail. Bagi Anda yang pernah umroh atau pernah melaksanakan haji, kita mengenal dekat Mina
Ada sebuah bukit yang kemudian di atasnya dikenal sebagai Jabal Kurban. Lebih kurang 10 kilometer dari kota Mekkah. Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke atas bukit itu untuk disembelih sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Jauh dari Mekah. Agar tidak diketahui Hajar ibunya yang telah melahirkan dan yang telah membesarkan Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan atas anaknya di pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil dia, ya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi ini. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus anak itu Ismail alaihi salam dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim segala macam pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Inilah kemudian kaum muslim, peristiwa penyembelihan kurban yang dipandang, yang disebut oleh para ulama sebagai napak tilas, sebagai sebuah ibadah yang menapak tilas bagaimana perilaku Ibrahim di dalam beragama ini. Allah ingin menguji Ibrahim dengan sebuah ujian yang besar. Ketika anak yang dia impikan, yang dia rindukan, dia minta kepada Allah bertahun-tahun dalam hidupnya. Rabbi habli minas salihin. Allah perintahkan untuk meninggalkannya di masa kecil hingga dia bertemu. Di waktu Ibrahim sudah besar, sudah dewasa. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Keduanya bebas dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan cerita mereka berdua untuk orang-orang yang kemudian. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi kita yang mulia pun diperintahkan oleh Allah untuk bisa belajar mengikuti bagaimana cara beribadah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang ikhlas, yang jujur, yang sabar. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam digelar di dalam Islam ini sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak, dari Sarah, dari Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa alaihissalam, dan ada Nabi Isa alaihissalam. Abul Anbiya, sebuah gelar besar yang pantas diberikan kepada Ibrahim, nabi besar yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sungguh sifat sabar ini baik untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari besarnya cobaan hidup di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita satu golongan, satu kelompok sama-sama di surga bersama para nabi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin.